Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar Radio Suara Iman yang kami cintai, kami hormati, dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali, bersua kembali melalui media Al-Iman Televisi, Radio Suara Al-Iman, yang kita berharap memohon kepada Allah SWT. Kita termasuk manusia-manusia yang mengikuti jalan para nabi. Mengapa demikian? Para nabi, jalan mereka adalah berdakwah, menyuruh umat agar umat mentauhidkan Allah SWT. Dan media Al-Iman TV, ya, kita di sini para asatidah menyerukan, mendakwahkan tauhid, mengajak umat, mengajak masyarakat agar beribadah kepada Allah SWT tanpa mempersekutukannya melalui media Al-Iman TV. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita dijadikan oleh Allah SWT termasuk manusia-manusia yang mengikuti jalan para nabi. Dan nabi yang terkemuka, di antara nabi yang terkemuka yang memiliki sifat kemampuan yang kuat, ulul azm, dan kita diperintahkan untuk mengikutinya, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita telah membahas pada pertemuan yang lalu bagaimana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membaca lafaz doanya, di mana lafaz doanya kita dapati memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadikan sebagai orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kita membuka surat An-Nahl. Surat An-Nahl, surat nomor ke-16. Kita akan dapati satu ayat dalam surat An-Nahl ayat 123, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad agar engkau mengikuti ittabi' millata Ibrahim. Engkau mengikuti agama Ibrahim. Agama apa? Hanifah, yang lurus, yang mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan orang yang musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ibrahim ayat ke-35 hingga ke-41 kita akan mentadaburi ayat ini. Bagaimana doa di antara doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat dalam ayat ke-35 hingga ke-41, dan kita telah membaca ayat ke-35-nya pada pertemuan yang lalu, di mana doa Nabi Ibrahim, Rabbi, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-35-nya, wa id qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza balada aminan. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Mohon kepada Allah supaya menjadikan negeri Mekah negeri yang aman, dan wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Memohon kepada Allah agar menjadikan beliau dan keturunannya sebagai orang-orang yang jauh dari kesyirikan. Kemudian ayat berikutnya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia.
Faman tabi'ani, barang siapa mengikutiku, fa innahu minni, maka dia pengikutku, mengikuti agamaku. Wa man 'asani, barang siapa mendurhakaiku, fa innaka ghafurur rahim, engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ke-36-nya kita akan membuka tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Tuhan, innal asnama adlalna, sesungguhnya berhala-berhala menyesatkan katsiran minan nas, banyak manusia. Sesungguhnya berhala-berhala banyak menyesatkan manusia. Haitsu dhannu annaha tashfa lahum, di mana manusia menganggap berhala-berhala itu bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan syafaat kepada mereka. Orang-orang musyrikin zaman Rasulullah SAW adalah manusia-manusia yang mengenal Tuhan, bukan tidak mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberi rezeki. Sebagaimana pertemuan kita dalam pelajaran As-Sirah Nabawiyah, kita dapati dalam tatkala Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Al-Hudaybiyah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian yang saat itu Urwah bin Mas'ud diperintahkan untuk atau menjadi orang yang berdialog, bukan Urwah bin Mas'ud ya, salah seorang dari musyrikin, Suhail ya, mengadakan perjanjian ini, menolak. Tidak, aku tidak hapus itu Ar-Rahmanir Rahim. Hapus kata Ar-Rahmanir Rahim. Tidak mengenal nama selain Tuhan selain Allah. Berarti mereka mengenal Allah itu sebagai Tuhan. Namun mereka tidak mengenal seperti orang muslimin mengenal bahwasanya nama-nama Allah itu adalah banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Nama Tuhan selain Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti orang musyrikin mengenal Tuhan. Di zaman Rasulullah SAW diutus, mereka menjadikan malaikat yang mereka menganggap malaikat, yaitu makhluk yang paling dekat dengan Allah, bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada mereka. Mereka pun mengadakan ibadah-ibadah hati mereka, keyakinan mereka, meminta kepada malaikat agar menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengutus Rasul yang paling terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi kassara suwara haula'is salihin. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Rasul yang diutus oleh Allah yang terakhir, yang tatkala Fathul Mekah beliau mendapati kemusyrikan sungguh luar biasa di Mekah, sampai berhala-berhala diletakkan di sekitar Baitullah, berjumlah 300 lebih berhala. Padahal Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah SWT dalam ayat ke-35 surah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim. Ini adalah ketika Ibrahim berdoa. Rabbi ja'al hadal balada aminan. Jadilah negeri ini negeri yang aman ya Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Mengapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena berhala-berhala itu ya Allah banyak menyesatkan manusia.
Kan dalam tafsirnya tadi disebutkan innal asnam adlalna katsiran minan nas haitsu dhannu annaha tashfa' lahum. Mereka mengira berhala-berhala itu bisa memberi pertolongan kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa menjumpai dalam kehidupan di negeri kita, sebagian negeri kita lihat di sebagian tempat negeri kita menjadikan berhala-berhala sesuatu yang disembah selain Allah, menganggap bisa memberikan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa futinu biha, maka terfitnahlah manusia dengan berhala-berhala tersebut hingga akhirnya mereka mengadakan peribadatan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa abaduha min dunillah. Faman tabi'ani minan nas fi tauhidillah, barang siapa yang mengikuti aku dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'atihi, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, fa innahu min syi'ati wa atba'i, maka dia golonganku, kata Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW, arsalallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila unasin yata'abbaduna, diutus oleh Allah kepada manusia yang mereka itu beribadah, melakukan peribadatan, bukan manusia yang tidak kenal Tuhan. Rasulullah SAW diutus kepada musyrikin, yang mana masyarakat musyrikin dan Jazirah Arab adalah manusia-manusia yang beribadah. Buktinya apa? Ka'bah adalah tempat yang sangat dimuliakan oleh bangsa Arab. Mereka mendatanginya untuk tawaf, melaksanakan umroh, melaksanakan haji. Mereka beribadah kepada Allah SWT. Maka Rasulullah diutus oleh Allah kepada kaum yang berhaji, kepada kaum yang melaksanakan umroh. Namun di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahujjuna, orang-orang musyrikin mereka melaksanakan haji. Wa yatasaddaquna, orang-orang musyrikin bersedekah. Kaum yang beribadah, bersedekah, berhaji. Wa yadhkuruna Allah katsiran, kaum yang banyak berzikir kepada Allah yang banyak mereka itu. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallah. Akan tapi mereka menjadikan makhluk-makhluk sebagai perantara antara dia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah malaikat. Ya. Yaqulun, mereka mengatakan, nuridu minhum at-taqarrub ilallah. Kami menjadikan makhluk-makhluk itu agar kami dekat dengan Allah SWT. Wa nuridu syafa'atahum indahu, dan kita memohon dekat dengan makhluk itu agar makhluk-makhluk itu memintakan pertolongan, menyelamatkan kami kepada Allah, menyampaikan apa yang kami inginkan kepada Allah SWT agar kita ditolong. Misal malaikat, seperti malaikat-malaikat, mereka meminta kepada malaikat agar malaikat menyelamatkan mereka, agar malaikat menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka beribadah mereka. Nah, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang demikian, yang beribadah namun ibadahnya salah. Kita sering mendengar kata-kata istilah zaman jahiliyah, ya, kebodohan. Gambaran kita kebodohan apa artinya? Bodoh, nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti Tuhan. Mereka ngerti Tuhan. Mereka tidak mau diajak kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka manusia ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat. Nabi Isa alaihissalam disembah, dianggap sebagai anak Tuhan.
Maryam, Tuhan wanita, wa unasin ghairihim minas salihin, dan orang-orang soleh lainnya. Manusia-manusia banyak menjadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik sebagai perantara antara dia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjelas bahwasanya apa yang mereka lakukan itu salah. Jika Anda meminta, memohon pertolongan, berdoa kepada Allah, berdoa minta kepada Allah, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia-manusia yang mereka ahli ibadah gitu ya. Kaum musyrikin ahli ibadah, tawaf ya, haji, ahli ibadah, sedekah mereka. Dan Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwasanya ibadah yang mereka lakukan itu salah. Keyakinan-keyakinan yang mereka lakukan itu salah. Keyakinan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah, ya makhluk Allah. Yang dekat dengan Allah, iya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menjadikan malaikat-malaikat sebagai wasilah, perantara antara diri mereka dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka agama Islam, agama Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengenal bentuk peribadatan seperti yang mereka lakukan. Maka Allah mengutus Rasulullah SAW untuk memperbarui dalam arti kata mengembalikan agama seperti Nabi Ibrahim dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan seorang yang Nasoro, tapi Ibrahim adalah seorang yang muslim, yang mengesahkan Allah, yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadha an-nabi walladzina amanu. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim, adalah Nabi ini, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat dalam surat Ali Imran, ya, kalau kita membuka surat Ali Imran, ya, kita akan dapati ayat ini bahwasanya inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu. Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti, yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti, yaitu mengikuti Ibrahim dan Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah melindungi orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT agar Allah menjaga dia dan keturunannya dari penyembahan berhala. Orang musyrikin zaman Rasulullah SAW, mereka bersyahadat, bukan tidak bersyahadat, mereka bersyahadat, menyatakan bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah. Mereka menyatakan, saya bersaksi, kami bersaksi bahwasanya Allah itu Khaliq, annallah Khaliq. Asyhaduna annallah Khaliq. Mereka bersaksi bahwasanya Allah itu Khaliq, ya. Kemudian Allah, mereka hanya mengakui dari sisi tauhid, Allah itu yang menciptakan, memberi rezeki, ya, tauhid rububiyah.
Maka Allah mengutus Rasulullah untuk mengingatkan tauhid ibadah, keyakinan mereka yang salah. Bahwasanya la ilaha illallah ma'budu bihaqqin illallah. Orang musyrik meyakini bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tatkala diseru untuk la ilaha illallah, menyatukan hatinya, yaitu meluruskan hatinya, hendaknya hanya minta kepada Allah dalam doa, dalam beribadah. Mereka tidak mau. Mereka masih menganggap bahwasanya yang betul adalah kita harus berwasilah kepada malaikat-malaikat, kepada orang-orang soleh, Wat, Suwat, Yahud, ya, yang berhala-berhala mereka terdapat di Jazirah Arab. Tauhid uluhiyah. Ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada dalam berdakwah kepada orang-orang musyrikin, menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran kita akan dapati ayat ke-66. Nah, kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'u hadan nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Kita lihat baca tafsirnya. Ayat ke-66, ayat ke-67-nya, ya. Maka Ibrahim alaihissalam, tidaklah Ibrahim alaihissalam alal millah Yahudiyah, bukan agama Yahudi, bukan agama Nasara, wala ala Nasraniyah. Walakin akan tapi Ibrahim adalah kana ma'ilan anil adyanil batila. Ibrahim menyingkir dari agama-agama yang salah, yang batil. Agama Yahudi, Nasara, agama yang salah. Kenapa salah? Karena mereka tidak menyatakan tauhid. Tidak menyatakan bahasanya la ilaha illallah. Tidak menyatakan bahasanya Allah saja yang harus disembah. Mereka menyatakan Uzair adalah putra Tuhan, orang Yahudi. Isa adalah anak Tuhan. Mereka mengadakan peribadatan kepada Uzair dan mengadakan peribadatan kepada Isa alaihissalam. Maka Allah memerintahkan Rasulullah SAW, kul, katakanlah Muhammad, da'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kita sepakat satu kata aja. Alla na'budu illallah. Kita hanya beribadah hanya kepada Allah. Wala nusyrika bi syai'a. Tidak kita persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Kita tidak menjadikan selain Allah sebagai Tuhan selain Allah. Tidak menjadikan Isa, tidak menjadikan Uzair, tidak menjadikan Muhammad sebagai Tuhan selain Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah SWT. Ayo kita satu kata aja. Ajarkan kepada orang Yahudi dan Nasara. Jika mereka tidak mau, fa in tawallau yaqulu syahadu bi anna muslimun. Katakanlah, kami orang muslim yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyriku bi syai'a. Kami orang muslim tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tegas. Orang muslim keyakinannya harus tegas. Keyakinan harus tegas. Bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Musliman lillahi muwahhidan lahu ta'ala. Ibrahim adalah seorang muslim
menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia seorang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana minal musyrikin bihi kama yaz'am musyrikul Arab. Dia Ibrahim bukan orang musyrik, sebagaimana orang-orang Arab mengatakannya Ibrahim adalah seorang yang berbuat kesyirikan. Anahum ala millatihi. Orang-orang Arab mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman Rasulullah SAW, ya, waktu orang-orang Quraisy waktu itu, mereka menganggap kami ini mengikuti agama Ibrahim, gitu ya. Kami melakukan peribadatan kepada Wat, Suwad, Yahu, Ya'uq, ya, orang-orang soleh, dijadikan berhala. Kita meminta-minta kepada orang soleh yang telah mati. Kita meminta-minta kepada malaikat-malaikat. Itu adalah agama Ibrahim. Mereka mengatakan demikian. Maka Allah SWT mengutus Rasul yang terakhir. Dan tidak, ini sudah 1400 tahun yang lalu ya terjadi ya. Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW meluruskan umat. Yang menyembah Isa diluruskan, yang menyembah Uzair diluruskan, yang menyembah orang-orang soleh diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah berhasil. Namun sekarang ini 1400 tahun setelah Rasulullah, kita lihat ada yang menyembah Isa, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah kesyirikan di mana-mana. Dan kita harus ingat, tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi terakhir yang Allah yang utus untuk mengingatkan umat, untuk mentauhidkan Allah SWT. Allah sudah menurunkan Al-Quran, menurunkan kepada Rasulullah SAW, membawa al-haq, petunjuk, dan Rasulullah telah meninggal dunia. Maka kita pelajari ajaran Rasulullah SAW. Kita mencari, melihat dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana ajaran Rasulullah SAW. Kita dapati Rasulullah mentauhidkan Allah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di sana ada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, pengganti para nabi. Tidak ada nabi, namun ada para ulama yang lurus, yang hanif, yang mengajak umat untuk mentauhidkan Allah SWT. Nah, itu yang kita ikuti. Para ulama, para duat yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Itu yang kita ikuti. Kan Allah SWT mengingatkan kita agar kita menjadi manusia-manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ulamanya, para dai-nya, dari sisi yang diserunya. Diseru agar kita lurus mentauhidkan Allah SWT. Sebenarnya kita dapat di dalam surat Al-Imran, maka li basyarin ayyutihullahu kitabal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak sepatutnya manusia ini diberikan hikmah, nubuwah, lalu dia mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaknya mereka mengatakan kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang rabbani. Apa itu orang rabbani? Bima kuntum tu'allimunal kitab. Kalian mengajarkan Alkitab. Bima kuntum tadrusun, kalian mempelajari, mengajarkan, mempelajari, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi duatnya, para dai-nya diseru untuk mentauhidkan Allah. Dari sisi mad'u yang diseru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian inna ahaqqan nasi, sebagian dalam ayat berikutnya, ayat ke-67 dalam surat Al-Imran, bahwasanya ayat ke-68-nya, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Dalam tafsirnya, inna haqqan nasi bil intisabi ila Ibrahim, sesungguhnya manusia yang paling berhak untuk menisbatkan dirinya kepada dia pengikut Ibrahim, siapa? Humul ladzina taba'u ma ja'a bihi fi zamani, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim di zamannya, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah zaman Nabi Ibrahim siapa? Wa ahakun nasi aidan bidzalika hadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu bihi min hadhil ummah. Setelah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman demikian, dan umatnya yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu nasirul mu'minin bihi wa hafidhuhum. Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjaga mereka. Jika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kita adalah manusia-manusia yang berarti mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu Nabi Ibrahim hanif, lurus. Buktinya apa? Mekah. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah SWT, kemudian bersama Hajar dan Ismail, menempatkan Hajar dan Ismail di kota Mekah, meninggikan Ka'bah, mengajarkan tauhid, berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari penyembahan berhala. Ini dalilnya. Dan saat Rasulullah SAW diutus oleh Allah, Rasulullah menjumpai 360 berhala di kota Mekah, di sekeliling Ka'bah, dan dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Ini bukti bahwasanya Fathul Mekah, kita membaca kitab sirah ya, kita dapati Rasulullah membuang kesyirikan-kesyirikan. Rasulullah memperbaiki hati-hati orang-orang musyrikin. Kalau hati-hati orang musyrikin zaman Rasulullah SAW, mereka tatkala ditanya siapa yang menciptakan Tuhan, menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Tuhan Allah. Namun mereka, akidah hati mereka juga, mereka menjadikan malaikat-malaikat, orang-orang soleh yang telah mati bertahun-tahun, jadikan sebagai wasilah, perantara, agar mereka, orang-orang soleh tersebut atau malaikat-malaikat itu, menyampaikan kepada Tuhan, kepada Allah, apa yang mereka inginkan. Kesyirikan. Kemudian dalam ayat berikutnya, "Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Ibrahim mengatakan, barang siapa mendurhakaiku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Rabb. Dalam tafsirnya Al-Mukhtasar, "Ghafurun lidzunubi man syi'ta." Engkau wahai Allah, engkau ya Allah, Ghafur, engkau Maha Pengampun dosa-dosa orang yang engkau kehendaki. Engkau mengampuni dosa-dosa orang yang engkau kehendaki. Antaghfira lahum rahimun bihim, engkau mengampuni mereka, engkau menyayangi mereka. Kemudian ayat 37-nya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku tempatkan keturunanku. Askantu min dzurriyyati. Kata min itu dalam bahasa Arab litab'id, ya, artinya sebagian, karena keturunan Ibrahim tidak semuanya di kota Mekah. Keturunan Ibrahim di Syam, ya. Ishak, ya. Ismail di Mekah, Ishak di Syam. Min dzurriyyati, dari keturunanku. Biwadin ghairi dzi-za', di suatu wad, lembah yang tidak ada tanamannya. Inda baitika, dan lembah ini di situ ada
rumahmu ya Allah. Aku tempatkan sebagian keturunanku di dekat rumah Engkau ya Allah. Kenapa? Liyuqimus shalah inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Di samping rumahmu ya Allah, ya Rabb kami, agar mereka mendirikan salat. Ingin anak-anaknya, keturunannya dekat dengan masjid, dekat dengan rumah Allah SWT. Maka Ibrahim menempatkan di samping Baitullah. Kita ingin anak-anak kita senang dengan masjid, ya. Menjadikan masjid sebagai tempat yang dirindu, bermunajat kepada Allah SWT. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah SWT, Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat ya Allah. Karena ciri-ciri generasi yang menyimpang dari agama dilihat dari salat wajibnya. Bagaimana salat wajibnya di masjidnya itu bagaimana? Fakhalafa khalfun min ba'dihim adha'us shalah wattaba'u syahwat. Datanglah sesudah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat. Karena menyia-nyiakan salat, apa akibatnya? Wattaba'u syahwat. Mereka mengikuti syahwat mereka. Dan syaitan dalam melemparkan kesesatan kepada manusia dengan dua hal. Dengan syahwat dan dengan syubhat. Terkadang manusia dilemparkan, digoda dengan syahwat. Hal-hal yang syahwatnya bergelora sehingga dia tersesat dari jalan Allah SWT. Menyanyikan salat akhirnya. Terkadang manusia dilemparkan dengan syubhat. Satu hal keilmuan atau ilmu yang meracuni dia, yang menyesatkan dia. Kesamaran-kesamaran, bukan keyakinan. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, Rabbana ya Rabbku, liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum. Jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka minat thamarat, buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Engkau ya Allah. Kita membuka tafsirnya ayat ini. Rabbana inni askantu ba'da dzurriyyati. Ya Allah, aku tempatkan sebagian keturunanku, wahum ibni Ismail wa abna'uhu biwadin, aku tempatkan di Mekah, wa Mekah, yaitu Ismail, ya, dan keturunannya, la zar'a fihi wa la ma'a bijiwari baitikal muharram. Aku tempatkan di samping rumahmu Baitullah Ka'bah yang tidak ada apa? Tanam-tanaman, tidak ada minuman. Zaman dahulu ya. Kalau sekarang penuh dengan air zam-zam. Kita kalau tawaf sudah banyak sekali zam-zam. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menyatakan la zar'a fihi, tidak ada tanaman di tempat itu ya Allah. Biwadin ghairi di zar' inda baitika, tidak ada tanaman sama sekali. Namun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT karena meyakini Allah adalah mujibud da'wah, zat yang mengabulkan doa permohonan. Keyakinan Allah mengabulkan doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana askantuhum bijiwarihi liyuqimu as-salata fihi fasayyir rab quluban nasi tahinnu ilaihim wa ila hadzal balad. Ya Allah, aku tempatkan keturunanku, sebagian keturunanku di Mekah, samping rumahmu, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah ya Allah hati manusia rindu kepada mereka. Rindu kepada keturunan Nabi
Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya rindu kepada keturunan Nabi Ibrahim, namun wa ila hadal balad, juga kepada negeri Mekah ini. Dan doa Nabi Ibrahim dijabahi oleh Allah SWT. Kaum muslimin sangat rindu jika mereka ingin umroh, jika mereka ingin melaksanakan haji. Sekembali dari umrah maupun haji, mereka tetap rindu, ingin ke sana terus. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia tahwi, rindu kepada mereka, keturunanku, rindu kepada Mekah, rindu kepada Ka'bah. Tahinnu ilaihim wa ila hadal balad warzuqhum minat tamarat raja'an an yashkuruka ala in'amika alaihim. Dan berilah rezeki ya Allah, buah-buahan kepada mereka. Kita dapati buah-buahan banyak sekali di kota Mekah, ya. Maka kita membaca tafsir As-Sa'di, wa dzalika annahu atabi Hajar Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati, ya Allah aku tempatkan sebagian keturunanku, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail, ibunya Ismail dan anaknya Ismail, ya, anaknya Ibrahim yaitu Ismail, ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di kota Mekah. Bahwa firridha, yang saat itu Nabi Ismail masih dalam, yaitu disusui oleh Hajar. Minasyam hatta wada'ahuma fi Makkah, berangkat dari Syam menuju Mekah. Lalu sampai di Mekah ditempatkan begitu saja, diperintahkan oleh Allah SWT untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya idzaka laisa fiha sakan, tidak ada saat itu, tidak ada lagi tempat tinggal, gersang gitu ya. Coba kita bayangin, kita lihat di misalnya kita di lapangan gitu ya. Lapangan itu tanah yang luas ya, gersang lagi ya, nggak ada rumput-rumputnya. Kita diperintahkan untuk meletakkan anak kita di situ. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah Allah demikian. Saat itu kota Mekah, idzaka laisa biha sakan wala da'in wala mujib, falamma wada'ahuma da'a rabbahu bihadza du'a faqala mutadarrian mutawakkilan ala rabbih, rabbana inni askantu min dzurriyyati. Tatkala tiba di tempat itu, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dan dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, aku tempatkan sebagian keturunanku di sini ya Allah. Ini kita dapati pelajaran bahwasanya Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan misalnya? Ya Allah, aku ingin berjihad fisabilillah ya Allah. Mengeluarkan hartaku untuk jalan Allah SWT. Ya Allah, terimalah ya Allah. Agar manusia-manusia, misalnya para pemirsa Aliman TV ya, yang banyak donasi ke Aliman TV dengan harapan Aliman TV terus menyiarkan tauhid, menyiarkan sunnah Nabi, agar anak cucu kita kelak terus mendapatkan pelajaran-pelajaran dari ilmu yang disampaikan oleh para asatidzah. Berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, aku melakukan ini ya Allah, lillah, untukmu ya Allah, agar generasi nanti tetap terus terjaga di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW. Berusaha kita, apa yang kita miliki kita lakukan. Jika kita punya ilmu, kita terjun dakwah, mengajarkan kepada umat, mengajarkan tauhid, mengajarkan kitabullah, ayat-ayat Allah SWT, mengajarkan hadis-hadis Nabi. Apa yang kita miliki kita gunakan untuk menegakkan kalimat tauhid, menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid ke dalam hati-hati kaum muslimin.
agar kita semuanya menjadi manusia yang beribadah kepada Allah SWT, sehingga kita menjadi negeri kita, negeri Indonesia, sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang Allah mengampuni penduduk negeri tersebut. Sebelum kita menghadap Allah SWT di akhirat kelak. Ikhwan fillah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ أي تُحِبُّهُمْ وَتُحِبُّ الْمَوْضِعَ الَّذِي هُمْ سَاكِنُونَ فِيهِ. Nabi Ibrahim berdoa agar Allah memberikan kecintaan penduduk luar kota, luar negeri dari kota Mekah, cinta kepada penduduk kota Mekah, keluarga Ibrahim, dan cinta kepada kota Mekah. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim ini. Fa'ajaba Allah du'ahu fa'akhraja min dzurriyyati Ismail Muhammad SAW. Maka Allah keturunkan dari keturunan Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian hatta du'a dzurriyyatahu ila ad-dinil islami wa ila millati abihim Ibrahim. Nabi Muhammad menyeru orang-orang musyrikin, orang-orang yang saat itu adalah keturunan Ibrahim di kota Mekah, agar kembali kepada agama nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka adalah Ibrahim alaihissalam. Wastajabu lahu wasaru muqimus shalah. Maka akhirnya terjadi Fathul Mekah, ditaklukkan kota Mekah. Mereka kemudian beribadah kepada Allah SWT. Dan jadilah kota Mekah penuh dengan manusia-manusia yang sholat, liyuqimus shalah. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah SWT. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, Rabbi, ya Allah, Rabbana, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Aku tempatkan sebagian keturunanku ini, ya Allah, di samping rumahmu, Ka'bah. Rabbana, ya Allah, liyuqimus shalah. Mereka memberikan salat. Akhirnya manusia setelah penaklukan kota Mekah, mereka sholat. Mereka mentauhidkan Allah SWT di bawah bimbingan tuntunan Rasulullah SAW. Hingga saat ini kita dapati, kalau kita melihat televisi, ya, televisi Mekah gitu ya, manusia-manusia beribadah kepada Allah, tawaf, sholat. Doa Nabi Ibrahim diijabahi oleh Allah SWT. Berapa abad sudah berlalu doa Nabi Ibrahim hingga sekarang ini. Berapa abad tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT agar dijadikan keturunannya ada yang berdakwah. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, jadikanlah keturunanku, ada keturunanku dari penduduk keturunanku yang mengajar kepada Engkau, mengajak kepada mentauhidkan Engkau, mengajar kitab, mengajarkan hikmah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga manusia-manusia mentauhidkan Allah dan melaksanakan sholat di Ka'bah, ya, yuqimus shalah, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Waftaradallahu hajja hadzal bait alladhi askana bihi dzurriyyata Ibrahim wa ja'ala fihi sirran ajiban. Maka Allah SWT juga mewajibkan agar manusia yang mengikuti Ibrahim untuk melaksanakan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tatkala Allah meletakkan Ka'bah sebagai rumah peribadatan pertama, inna awwala sesungguhnya awwala baiti wudi'a linnas, ya, sesungguhnya awal bait, rumah peribadatan yang pertama kali di dunia ini, lalladzi bi Makkah mubarak
mubarakan, ya, yaitu yang terletak di Mekah, yaitu Ka'bah, ya. Dan di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Fi ayatun bayyinat, maqam Ibrahim. Di sana ada maqam Ibrahim. Ini mengingatkan kita kepada Allah SWT, mengingatkan kita kepada, jadi kita melihat Ka'bah itu mengingat Ibrahim. Mengingat Ibrahim menyeru kaumnya kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW perintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Fattabi millata Ibrahim Hanifa. Ikutilah milah, agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan orang musyrik. Karena Ka'bah ini adalah gambaran, tanda bahwasanya Allah itu menyeru manusia agar mengesahkan Allah SWT. Apa dalilnya? Ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggikannya. Dan inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sesungguhnya awal rumah yang dibangun di pertama kali di dunia ini, yaitu ada rumah peribadatan, adalah Ka'bah. Pertama kali, tidak ada yang namanya rumah peribadatan yang lainnya. Tidak ada gereja, tidak ada sinagog, tidak ada. Yang ada adalah rumah peribadatan adalah di Bakkah, Al-Masjidil Haram. Yang kita melaksanakan tawaf tatkala kita melaksanakan umrah, untuk melaksanakan haji dan umrah, kita tawaf di sekelilingnya. Itu yang pertama kali. Tidak ada sinagog, tidak ada gereja. Pertama kali rumah peribadatan atau tempat-tempat yang lain. Yang pertama kali adalah di Bakkah, di kota Mekah, yaitu Al-Masjidil Haram. Dan menunjukkan bahwasanya agama umat manusia yang Allah turunkan kepada para nabi, agar nabi menyerukan untuk manusia beribadah, beragama dengan agama ini adalah agama tauhid, Muslim, Islam. Maka Allah seru, dan kalau kita baca surat Al-Imran kita akan dapati wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Karena Ka'bah ini menunjukkan agama Tuhan adalah agama Islam. Karena Ka'bah adalah awal rumah yang dibangun untuk peribadatan, untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Diakui atau tidak diakui. Maka kita yakini inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT, kita tinggal di negeri Indonesia yang jauh dari Ka'bah, namun Allah memberi petunjuk kepada kita untuk mentauhidkan Allah, beragama Islam. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadina laula an hadana Allah. Segala puji Allah telah memberi petunjuk kepada kita, dan kalau bukan karena petunjuk Allah, kita tidak mengerti Islam, tidak mengerti tauhid. Alhamdulillah hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita semuanya. So, kita akan lanjutkan lagi bahasan tentang Ibrahim dan dakwahnya dan doa-doanya dalam pertemuan selanjutnya, insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.